2017 AMG Line ya. Ini W205. Drive Indonesia tuh mesti ngaku dulu nih bahwa Drive Indonesia tuh punya soft spot ya, punya titik cinta gitu terhadap sedan-sedan yang berturbo, bertenaga gitu, kencang. Sampai-sampai sebenarnya Drive Indonesia itu bersama dengan adik dari Drive Indonesia itu pernah punya semacam perjanjian, semacam janji bahwa kita tuh akan selalu punya mobil sedan, terutama khususnya adalah C-Class dan E-Class. Drive Indonesia suka C-Class, sedangkan adik Drive Indonesia suka E-Class. Makanya dulu kita punya W204 dan W212 ya, bersamaan gitu. Jadi kakak adik. Nah kemudian pada saat adik Drive Indonesia ganti ke W213, dia beli E300 2017 juga. Sedangkan 2017 punya C300 W205 ini pada saat itu masih mahal. Masih 700 juta lebih. Sehingga Drive Indonesia akhirnya murtad dan beralih ke pilihan yang lebih ekonomis, yaitu BMW M2 Competition. Waduh. Tapi memang pada saat Siloam Mobilindo menawarkan, nih ada nih C300 AMG Line, gua tahu lu suka, lu mau cobain gak? Siapa tahu lu minat. Kurang ajar memang. Begini ya. Mobil sport seperti Cayman atau misalnya M2 Competition atau GR Supra misalnya, yang lebih mahal dari mobil ini sebenarnya, itu adalah mobil-mobil yang you know it's gonna be fast, you know it's gonna be delivery power itu powerful dan instan atau paling nggak meledak-ledak gitu ya. Tapi ada juga hal-hal drawback yang lo alamin ketika lo pakai mobil-mobil seperti itu. Contohnya misalnya, merasa nggak dari tadi kita nggak ngayun-ngayun ya? Kalau di mobil sport itu akan terasa banget semua pergerakan jalanan, semua gelombang, semua kontur aspal gitu. You're gonna feel everything. Dan road noise dari mobil performance, mobil sport itu ya jangan diharap tidak ada. Karena memang road noise itu adalah bagian dari driving experience yang raw dari mobil sport. Anda akan merasakan semua road noise-nya karena pergerakan ban itu juga bisa dirasakan lewat road noise. Sedangkan C300 itu binatang yang berbeda. Ini adalah mobil semi sport lah ya, ibaratnya gue bilang sedan sport lah, yang memberikan Anda pengalaman seperti naik mobil sport. Tapi ketika Anda sedang capek, ketika Anda sedang mau daily berbisnis setiap hari, tidak perlu Anda merasakan semua perasaan-perasaan yang ayunan-ayunan di mobil sport itu atau kuntur-kuntur jalan seperti di mobil sport itu. Nah, ini adalah mobil yang Anda beli karena Anda ingin menikmati jalanan sehari-hari, bukan cuma di weekend. Kalau di weekend Anda memilih mobil sport, Anda jalan sehari ke acara misalnya, atau bersama dengan teman-teman atau sendiri, ya itu menyenangkan karena di weekend Anda tidak stressful. Sedangkan kalau misalnya sehari-hari, misalnya pulang kerja Anda ingin jalan-jalan, Anda masih ingin menikmati mobil jalanan, C300 ini adalah partner Anda yang tepat. Power delivery-nya nikmat banget, handlingnya itu tidak ngablang ya. Being a C-Class, dia juga bukan mobil yang terlalu besar. Dia bukan mobil yang Anda perlu pakai supir atau Anda rasakan, oh mobilnya tuh gede banget gitu, enggak. Kalau Anda lihat bentuknya dari luar nih, misalnya eksteriornya, itu adalah mobil yang C-Class C300 ini adalah mobil yang bentuknya pipih, compact, seperti feline ingin menerkam ya, seperti binatang jaguar atau cheetah ingin menerkam, siap menerkam mangsa gitu. Tapi nggak gede banget, dan dia tidak gambot seperti E-Class yang saudara besarnya gitu ya, saudara besar, lebih atasnya, kelas atasnya gitu. Tapi dengan desain yang masih senada dengan Big Brothers-nya, yaitu E-Class dan S-Class. Keren ya. Nah, karena dia sebuah Mercedes-Benz, dia punya mode comfort. Setelah kita main-main, and you go back to business, keseharian Anda kembali ke mode comfort. Dan ketika Anda masuk ke mode comfort, muncullah karakteristik Mercedes-Benz dari C-Class C300 W205 2017 ini. Contoh,
Yang tadi setirnya lebih direct ya, lebih seperti mobil sport. Sedangkan untuk mode comfort, setirnya akan menjadi lebih ringan. Dan juga feel gasnya juga sedikit lebih tidak seresponsif sport mode. Jadi Anda bisa lebih meletakkan kaki Anda dengan santai di atas pedal gas. Ya, seperti punya dual personality ya. Dan ini sungguh comfort mode gitu. Kalau misalnya di M2 Competition punya Driving Indonesia misalnya, dikembalikan ke mode efisien, tetap aja dia berasa sports car, cuman lebih lemot aja. Ini enggak. Ya, ini full-fledged Mercedes experience ketika Anda kembali ke comfort mode. Dan C-Class sejak W204 itu dan W205 itu sudah berasa banget full-fledged Mercedes ya. Dulu kan orang bilang C-Class, oh kalau lu mau ngerasain Mercedes bener-bener lu mesti ngambilnya yang E-Class gitu, Masterpiece atau Boxer atau W210. Tapi sejak W204 itu feel berkendara dari W204 C-Class sama 212 E-Class itu sebenarnya cukup mirip. Perbedaannya adalah umumnya ada fitur-fitur interior seperti misalnya ada material yang gloss atau misalnya material yang sedikit lebih upmarket finishnya di E-Class. Tapi C-Class dan E-Class itu sekarang sudah kokohnya tuh berasa semua sama, maksudnya full-fledged Mercedes experience ya, bukan Mercedes yang kelihatan di budget cut gitu ya, maksudnya produksinya di budget cut. Tidak, ini semua dengan umur 7 tahun 50.000 km, tidak ada interior rattle dari tadi. Sangat minim interior rattle, dan itu dari Indonesia suka. Mobil-mobil baru nyaman wajar. 7 tahun 50.000 km 31.000 miles, yang mana memang itu bukan mobil capek juga ya, sangat wajar atau cenderung cukup rendah. Tapi setelah 7 tahun tidak ada interior rattle, sunroof pun baik-baik saja, that's quality. And you can get it di C-Class 2017 ini dengan harga yang sebenarnya sepadanan dengan, boleh dikatakan, most mobil yang menengah ya, seperti mobil-mobil cumi zaman sekarang kayak Pajero, Fortuner, Innova gitu. You get it, you can get this car. Ntar kita akan jelaskan untuk harganya. Dan karena si Mercedes-Benz C300 AMG Line 2017 ini adalah varian tertinggi dari C-Class pada masa itu, maka it comes with all the bells and whistles dari Mercedes-Benz. Contohnya, lampunya ini xenon 2 titik ya. Jadi ada 2 proyektor di sini untuk lampu biasanya, dan bahkan lampu tembaknya pun sudah xenon. Teknologi yang sebenarnya lebih mahal daripada lampu LED yang ada di zaman sekarang. And again, from the get-go you can see ada garnish chrome di bawah situ. Front splitternya ya terbuat dari garnish chrome yang memang khas Mercy banget. Dilanjutkan sampai ke samping sehingga mobil ini kelihatan lebih sporty dan again menekankan posisinya yang seperti feline, binatang buas yang ingin menerkam gitu ya, kepeng. Dan untuk AMG ini yang penting, diberikan velg ring 18 lebih besar daripada varian non-AMG-nya, dan mendapatkan itu. Ini adalah disc brake 13,5 inci cross drill, ventilated cross drill dari Mercedes-Benz yang nggak main-main ya. Ukuran remnya aja hampir segede velg LCGC. Tuh, debu kampas remnya tadi karena kita habis driving impression ya. Tapi ini mobil memang remnya nggak main-main. Jadi kalau sahabat Indonesia milih yang AMG Line atau yang C200, jangan lupa sebenarnya salah satu yang perbedaan harganya adalah di rem depan tadi itu ya. Itu yang benar-benar menyelamatkan Anda jikalau Anda membutuhkan penghentian mendadak. Dan untuk varian yang AMG diberikan rear bumper yang berbeda ya, lebih sporty dibandingkan yang non AMG-nya. Ada semacam air duct di sini. Mungkin kalau di varian yang C43-nya bisa membantu mendinginkan rem pada saat circuit driving. Tapi yang ini tertutup ya, air duct-nya. Dan di belakang situ sudah mendapatkan rear diffuser yang ada exhaust finisher-nya garnish chrome begini ya. Lebih sporty overall untuk tampilan C300 AMG Line. Nah, kalau lu mau C300, lu pasti ngincer apa yang di dalam sini. Beda utamanya dari C200, adanya di dalam sini. Kita buka dulu ya. M274 2000cc turbo. Tapi bukan sembarang M274 ya. Ini adalah final version dari M274 Mercedes-Benz. Di version C300 ini menghasilkan 245 horsepower di 5.500 rpm dan 370 Nm di 1.300 sampai 4.000 rpm.
Di varian C300 ini, kali ini dia mated dengan transmisi 9 speed otomatis konvensional ya. Jadi gear ratio-nya tuh rapat-rapat. Bisa membuat mobil ini berlari dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 6 detik atau bahkan kurang menurut klaim dari Mercedes-Benz. While tetap membuat kecepatan 100 km per jam bisa ditempuh dengan RPM 1500. Jadi tetap senyap dan irit banget. Dan karena ini memang varian C-Class paling atas pada masanya, jadi di belakang sini juga kelihatan nggak terlepas dari yang namanya kemewahan. Iya benar. Iya kan ya? Gila, nyaman banget gila di sini, men. Walaupun memang sebenarnya kelihatannya nggak terlalu lega sih, karena itu posisi duduknya 176 cm. Drive Indonesia punya posisi POV. Ya memang ini mobil driver's car, tapi di belakang sini juga walaupun ruangannya ya oke lah, sekedar oke, tapi banyak kemewahan. Apa aja tuh Om Jen? Nih, salah satunya nih, paling gue suka. Cup holdernya sampai 2 biji. Cup holdernya 2 biji dan ini lucu banget cup holdernya. Bisa adjustable. Bisa adjustable gini. Yoi. Jadi botol segede apapun Bisa lo atur kegedean gelas atau botolnya. Dan terus ada secret compartment, men. ini muat Tablet lah atau muat ya? kalau nggak handphone muat di sini. jadi lu umpetin di keren, sini bisa. keren. Nggak lu ketinggalan. Keren. Dan yang paling kelihatan dari tadi di sini, di atas sini ada dual panoramic sunroof di sini. Jadi kelihatan lega sih. Jadi kelihatan lega dari depan ke belakang ya. Walaupun yang belakang ini kaca mati sih. Iya. Ini cocok untuk ngeliat gedung di malam hari, misalnya kalau ada kita di kota bintang. besar. Tapi yang di depan itu kalau naik juga, ini kalau dibuka ya, ini kita masukin B-roll di sini. Kalau dibuka, bukanya tuh ke atas gitu, jadi keren. Jadi tampilan mobilnya tuh sporty, makin sporty pas dibuka. Gitu sunroofnya. Iya. Dan di sini kelihatan ada ya speaker Burmester. Ini speaker Burmester nggak main-main, 590 watt, ada powernya dia. Dan memiliki mobil ini klaimnya 13 speaker. Yang kelihatan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang kelihatan 9 tapi klaimnya 13 speaker dan 9 channel. 9 channel sih nggak dipertanyakan. Speakernya udah, yang kelihatannya udah 9. Dan di belakang sini, karena ini adalah seekor Mercedes-Benz, juga C300 ini leather sungguh high quality nih, kelihatan nih. Agak sedikit berbeda dengan varian-varian trim level di bawahnya. Leathernya ini AMG Line C300, leather yang kalau boleh dibilang apa ya, kalau ini looks like genuine leather, kayaknya sih genuine leather gitu ya. Tapi ini memang bener-bener kalau dari tekstur genuine leather. Dan di sini sudah mendapatkan AC belakang juga. Berarti triple zone ya. Triple zone, sama yang di depan ada 2. Wes, ada lagi nih. Apaan? Ini nih yang gue suka nih. Ini buat apa? Lebih privacy. Buat privacy, biar nggak dilihat orang. Biar nggak ngapir. Terus sama satu lagi yang di belakang nih. apaan? Kita pencet. Naiklah anti shield. Woi, ini buat apa? Ya, anti tembakan laser dari belakang. Langsung dari belakang. Ini buat panas sebenarnya ya. Tapi boleh juga kalau misalnya kita lagi dikejar-kejar sama cumi darat. Kalau nggak Pasti tembak atau truk ya, pasti tembak lampu laser kayak gitu. Kan, Ini kita naikin shield biar kayak James Bond. berguna sih kalau lagi malam-malam sih. Iya, karena ini sedan, jadi buat tembakan lampu Kadang-kadang dari kita Jeep. annoying gitu, lagi nyetir gitu, silo banget di belakang. Naikin kray ini berfungsi buat menghindari silo dari lampu mobil tinggi juga ya berarti. Iya, dan panas. Iya. Utamanya sih panas. Dan karena ini adalah varian C300 tipe yang mewah ya, mobil ini praktis juga. Kalau Anda lagi kewalahan bawa barang misalnya, di sini ada buat bagasinya, kick sensor bukanya, gitu ya, otomatis gitu. Jadi again, walaupun dia sporty, tetap kemewahan tidak dilupakan untuk seekor Mercedes-Benz. Ini apaan? Spare tire ini spare tire karena menurut peraturan pemerintah pada saat mobil ini keluar, mobil yang dibuat CKD dan dijual harus memiliki spare tire ya. Kalau Anda nggak suka bawa spare tire, boleh aja bannya diganti RFT, run flat tire, dan ini bisa ditinggal di rumah atau dipajang. Nih keren nih sebenarnya. Apa buat bawa barang-barang, tenda segala macam nih, bungkusannya keren, Mercedes-Benz. Dengan adanya spare tire itu pun di sebelah sini masih muat Ransel Driving Indonesia, dan di sebelah sini masih lega ya mau bawa stick golf. Kalau mau bawa stick golf ini baiknya dikeluarin dulu atau kursi itu dilipat karena jadi lebih rata ya.
Dan menutupnya pun di sini ada tombol buat kunci, jadi nggak bisa dibuka lagi ya. Kalau misalnya kita cuma mau buka satu kali biar nggak dibuka orang lagi, di sini tombol kunci. Tapi kalau cuma mau nutup, di sini ada tombolnya juga. Nah, di kursi depan sini adalah kursi surganya pemakai C300 AMG Line 2017 ini ya. Dan terlihat banget tidak terlepas dari kemewahan. Nomor satu, ini adalah era dimana Mercedes-Benz itu nggak main-main untuk interiornya. Pasca 2015 sampai sebelum 2022, 2021 itu Mercedes-Benz nggak pernah main-main dengan interior, termasuk di C-Class ini, C300. Contoh, nggak bercanda kan, ini motifnya motif wood ebony gitu, hitam gelap, tapi ini motif kayu, terextend sampai sana ya, terextend sampai ke kursi penumpang. Dan juga untuk penggunaan kulitnya ini nggak main-main, nih kulit yang bener-bener teksturnya ini terasa genuine leather. Tapi lain daripada itu, Mercy C300 AMG Line ini seperti tadi kita bahas sudah dilengkapi dengan Burmeister Audio ini. Burmeister Audio 13 speaker 9 channel yang kita akan dengar suaranya. Nggak main-main ya. Untuk kelas mobil premium, Burmeister Audio ini memiliki warna suara yang kalau boleh dikatakan jernih banget, clear banget gitu ya. Untuk kelas mobil-mobil sedan premium ya, papan atas ya, ini bisa mengeluarkan suara yang kalau dari Indonesia sebutnya tuh suara diam. Jadi diamnya itu nggak bising gitu. Nggak semua speaker bisa mengeluarkan suara seperti itu. Nah, oh iya, ini juga sudah diberikan tombol-tombol kursi, dan kursinya ini posisinya memeluk banget ya. Ini ngapain? Ini ngapain? Nyaman ya. Posisinya nyaman sih. Mr. Bean. Iya, tapi maksudnya ini adjustable-nya tuh banyak banget. Ada yang leg supportnya, jadi support pahanya bisa sampai dimajuin banget. Dan ini untuk maju mundur, serta untuk reclining. Headrest pun ya, headrest pun bisa atur tinggi rendahnya lewat electric switch di situ. Dan ada 3 memori. Ada 3 memori. Jadi kalau misalnya ada orang ketiga, oh bukan. Jangan salah. Bahaya itu. Iya. Kelihatan banget posisi mengemudi dan posisi penumpang depan, inilah surganya C300 AMG Line. Apa yang kurang dari mobil ini? Oh ya, Drive Indonesia sebenarnya gini. Drive Indonesia ini suka tombol. Ini masih banyak tombolnya, dan Drive Indonesia senang ini. Tapi kenapa ini juga pengaturannya bisa diatur lewat gimana nih kemarin pencetnya? Digital. AC, yang buat ngatur AC. Oh, ini AC. Yang buat di sini. Oh, ini. Oh iya. Nah, kenapa perlu bisa diatur lewat layar head unit sini? Dan ini ada pengaturan semacam touchpad ya. Touchpad buat kiri kanannya dari menu di head unit. Tapi bisa juga lewat ini, lewat puter-puteran ini. Dan keluhannya adalah satu, tombol ini sebenarnya cukup. Nggak perlu lagi ke sini karena apa? Menurut Drive Indonesia ini responnya. Hitung ya. 1 2 1 2 1 2. Cuma itu ya, menurut Drive Indonesia itu kurangnya dari head unit C300 AMG Line ini, agak sedikit lelet. Tapi oh iya, sama ini ukurannya kurang sedikit besar ya tapi karena mobil di tahun 2017, jadi ya ini memang wajar untuk tahun 2017. Tapi again, nggak ada rattle. Ini zaman Mercedes-Benz masih keemasan banget. Semuanya nih masih firm and solid gitu berasanya di tahun 2017 di mobil yang kilometernya berapa nih? 31.000 miles. 31.000 miles itu kira-kira 50.000 km untuk unit yang dari Silo Mobilindo ini. Tidak ada interior rattle sama sekali. Kondisinya tuh masih sangat fresh sekali untuk ukuran mobil. Sebenarnya umurnya itu sudah mendekati 7 tahun. Gitu ya. Jadi ya bisa terlihat nih, ini bener-bener nggak ada cut cost untuk mobil even di kelas C-Class sedan yang sebenarnya dulunya disebut entry level, tapi sekarang nih sudah kelihatan menyediakan the full
Mercedes experience untuk Anda. Kalau di head unit sini, layar yang paling Drive Indonesia suka adalah layar Dynamic Selection ini, karena dia ada tipe konfigurasi untuk Sport Plus. Now being a C-Class again, yang paling nikmat adalah berada di depan sini. Karena apa? Kita sudah masuk ke Sport Plus dan kita akan rasakan performance dari C300 AMG Line 2017 ini. Nggak akan dites 0-100 ya, karena memang kesian, itu berat untuk mesin, untuk transmisi. Tapi you can feel 120 itu tadi. You can feel 245 horsepower, 370 Nm dari 1300 rpm mendorong mobil ini 130. Oh my god. Mendorong mobil ini dengan power band yang luas. Memang sih angka 245 horsepower itu tidak sebagaimana besarnya terdengarnya di zaman yang seperti mobil diesel aja sekarang banyak di atas 200 horsepower misalnya. Tapi how it delivers the power matters gitu. And it will go on sampai ke 250 km per jam effortlessly gitu ya. Di atas 200 km per jam dengan mobil ini tuh effortless banget. Dan kalau misalnya sahabat Drive Indonesia mau melakukan manuver misalnya dan perlu rem, maka big brake kitnya, ini nggak full brake ya. Dari 100 tadi kita mau putar balik, nggak full brake itu ya, paling 60%, 50%. Itu sangat membantu pengereman. Mobil ini tuh remnya nggak bercanda. Pada saat kita masuk ke mode Sport Plus, ada satu katup yang terbuka di knalpot ya. Jadi ada mode knalpot sportnya, sehingga suaranya lebih terkeluar dan ada suara blub itu pada saat kita oper gigi. Pedal shift braking barusan turun gigi. Nah mobil ini tuh 80 km per jam tadi. Mobil ini tuh pada saat berbelok tidak memberikan Anda suatu kejutan gitu. Jadi bukan artinya tidak grip. Justru maksudnya adalah sangat predictable. Gripnya tuh sangat predictable. Ketika Anda merasa sedikit ada gejala understeer, karena memang mobil production memang biar aman diberikan gejala understeer ya, Anda tambahkan gas sedikit, maka ekornya akan membantu rotasi tanpa membuat mobil ini menjadi oversteer gitu ya. Kalau di mobil-mobil sport misalnya power yang meledak-ledak akan membuat mobil ini menjadi oversteer, bisa buk begitu. Di C300 ini sangat pas gitu. Kombinasi antara handling, braking, dan juga power delivery-nya tuh pas banget untuk sebuah sedan semi sport ibaratnya kalau dibilang. Memuaskan banget tanpa menjadi mobil yang bikin kita kewalahan gitu. Nikmat ya. Aduh, Drive Indonesia salah nih mencoba C300 ini, karena memang Drive Indonesia sendang sih C300 AMG ini dulu. Dari dulu maksudnya. Kurang asem nih si lo Mobilindo ngasih pinjem nyobain mobil begini. Aduh, pengen banget. Nah, kalau main-mainnya udahan dan Anda sudah sadar diri gitu ya, sudah bisa beli Mercy, sudah mapan gitu, kembali dong ini ke comfort mode dong. Ya. Now when you go back to comfort mode, mobil ini kembali ke identitasnya yang Mercedes-Benz C-Class tadi. Mobil yang untuk driver's car tapi juga nyaman untuk dipakai jarak jauh. Kalau di luar negeri, di Eropa misalnya, dia dipakai untuk ke antar negara gitu ya, lewat autobahn atau lewat tol antar negara gitu. Jadi misalnya ketemu, nah itu seperti tadi undakan-undakan tadi juga, nothing bad will happen. Mobil ini bukan mobil sports car yang akan loncat gitu ya. Dia akan nyaman kembali ke karakternya sebagai mobil cruiser Mercedes-Benz. Dan dia punya gliding mode, karena ini adalah yang C300 yang 9 speed. Jadi dia punya mode gliding. Kalau Anda berjalan di 90 km per jam ke atas, dia punya gigi 9. Coba kita jalan ya sampai ke 90, di atas 90 km per jam. Nah, dia ada gigi 9. Dan itu adalah gigi gliding mode-nya gitu. Jadi pada saat gigi 9 itu dia berjalan 90 km per jam di bawah 1500 rpm. Itu penting ya. Itu penting karena apa? Dengan gliding mode ini, mobil ini tuh mampu mencapai
fuel consumption yang spektakuler ya, dengan mesin 2000 cc-nya di highway itu spektakuler fuel consumption-nya. Nah, bicara soal fuel consumption yang didapat oleh Driving Indonesia ketika menggunakan C300 AMG Line 2017 ini adalah ini ya. Ini kita riset hari ini tadi siang sebelum datang ke area pengetesan ini. Jadi pemakaian 2 kali dalam kota tanpa masuk tol, 2 kali masuk tol gitu ya. Jadi ini gabungan antara dalam kota, macet-macetan juga, dan juga dalam jalan tol. Yang didapat angkanya segini, 32,1 miles per gallon. 32,1 miles per gallon itu kira-kira sekitar 12,5 km per liter kombinasi. Sedangkan yang didapat oleh Driving Indonesia kalau kita mengemudi dalam kota only, ya memang tidak terlalu irit-irit banget, tapi juga boleh dikategorikan sedang-sedang saja. 9,5 km per liter atau 24 miles per gallon yang didapat oleh Driving Indonesia. 23,9 miles per gallon, sekitar 9,5 km per liter. Sedangkan kalau misalnya dipakai dalam tol only, keren banget. Keren banget. Dengan akselerasi jalan tol yang tetap digeber sedikit ya untuk merging gitu ya. Misalnya seperti ini, misalnya kita untuk merging kembali ke kecepatan jalan tol gitu. Driving Indonesia itu mendapat angkanya 39 miles per gallon atau 15,7 km per liter untuk penggunaan dalam tol only. Jadi mobil ini tuh bukan mobil boros ya, walaupun tenaganya tuh lumayan hedon dan torsinya tuh instan banget dari 1300 rpm-an sampai ke 4000 rpm-an. Dorongannya sporty, tapi mobil ini tuh bukan boros, melainkan cenderung ke irit, apalagi kalau Anda gunakan untuk kombinasi dalam kota maupun jalan tol gitu ya. Walaupun memang kalau sahabat Driving Indonesia memilih C300 AMG Line 2017 ini mungkin bukan bensin sebenarnya kekhawatiran sahabat Driving Indonesia yang utama gitu ya. Jadi itu bonus lah, berarti mobil ini cukup irit, itu adalah bonus di lain dari karakternya yang nyaman dan juga cukup sporty gitu. Nah, kalau misalnya sahabat Driving Indonesia menginginkan mobil C300 AMG Line ini, berapa sih harganya? Ya, harga di pasaran kira-kira kalau C300 dicek ya, warna putih itu warnanya sedikit mahal harganya. Tapi kalau di pasaran kira-kira C300 AMG 2017 itu pasaran sekitar 600 jutaan ya. Bisa ada yang start dari 500 besar kalau kondisinya kilometernya tinggi, misalnya 100.000 km misalnya, atau di atas 600 juta kalau untuk kondisi yang bagus, yang kilometernya wajar atau rendah, seperti contohnya unit yang di Siloam Mobilindo ini. Nah, kalau sahabat Indonesia mau cek mobil yang ini, unit yang ini, C300 AMG Line 2017 warna putih, kilometer 50 ribuan ini ya, 31.000 miles, masih cukup rendah banget ya untuk mobil yang usianya itu 7 tahun. Sahabat Indonesia bisa langsung cek ke Siloam Mobilindo. Siloam Mobilindo, kontaknya dan Instagramnya kita masukkan di sini ya. Dan untuk harganya, biasanya Siloam Mobilindo itu dia berada di kisaran bawah pasar gitu ya. Jadi boleh cek sendiri, Siloam Mobilindo tuh gak pernah kasih harga tuh mahal-mahal atau pasar ke atas gitu, nggak ada ya. Boleh cek ke Siloam Mobilindo, kontaknya kita sediakan di sini, Instagram di sini, Siloam Mobilindo, tempatnya mobil bekas berkualitas. Oke, kita jalan-jalan aja, putar balik ya. Aduh, nikmat banget. Udah nyampe lagi, ngerem lagi. Go, sahabat Indonesia, itu dia Mercedes-Benz C300 AMG Line 2017. Sport sedan yang Anda beli karena Anda mau menikmati hidup. Sekali-sekali jalan-jalan bersama keluarga atau sendiri, pleasure driving, tapi dia juga bisa do business atau sekedar untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Irit pula. Tapi sportnya itu, feel sportnya itu sangat menggugah tanpa membuat kewalahan gitu. Sekian yang bisa disampaikan dari Indonesia terkait dengan
Mercedes-Benz C300 AMG Line 2017 ini terima kasih kepada Siloam Mobilindo yang telah meminjamkan mobil ini kepada Driving Indonesia untuk direview dan di test drive. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Driving Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Driving Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila Anda ada pertanyaan, kritik, saran, atau sekedar ingin berbincang-bincang dengan Driving Indonesia dan sahabat-sahabat Driving Indonesia yang lainnya terkait dengan otomotif. Dan terima kasih Anda sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!